Hah? Coba terus, mesin mobil digeber terus, geber, rusak. Ini kalau bukan Allah yang ciptakan, nggak bisa nampung masalah banyak ini. Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima, masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita, sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau nggak pernah latihan, kaget Pak. Nggak pernah latihan, kaget. Ya, belum nikah nggak pernah punya masalah, begitu nikah besoknya langsung pisah. Nggak pernah menerima masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah, karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar, ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian, sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat, ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang nggak pengen diuji, pengen lulus, kan repot tuh. Ya, baik, nyambung ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Muhammad SAW, bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu? Maka jangan engkau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang tengah engkau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizrak. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan diantaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak itu ilustrasi, bahasa balaghahnya itu kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban tuh olahraga. Ya, Pak siapa ini? Muhadis tuh, muhadis berapa kemampuan ngangkat barbel? 30 kilo, naikin 40 misal. Ya, baik. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan? Yang kembung pipinya. Bukan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah, itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah, gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Proyek udah disiapkan, tender udah menang, begitu berangkat tengah jalan batal. Gelap tuh. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap. Ya, diilustrasikan di surat Ad-Duha, walaili idza saja, seperti berada di kegelapan malam. Gelap siang, jalan sempoyongan. Kan? Kasih makan yang enak, nggak ada rasa. Seakan-akan gelap tuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, hei, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan seakan terkena beban yang begitu berat, hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup, begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Ya, maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan? Nah, ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, yang dulu aja selesai, masa yang ini nggak selesai. Gitu bahasa kitanya tuh. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah, kalau itu nggak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan itu musibah yang mencelakakan. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama tuh. Nah, lalu belum berhenti sampai di sini. Wa rafa'na laka. Nah, ini yang hebat nih. Kamu dengan satu masalah ini seakan-akan semua hilang kamu dapatkan.
Padahal aku telah angkat engkau dari status yang terdahulu nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Rumah mewah, kendaraan bagus, aset banyak, tabungan masih 10 miliar, proyek gagal 50 miliar, langsung nangis seakan-akan gak kenal Allah. Kenapa saya ya Allah yang harus begitu? Kamu nggak ingat dulu nggak punya apa-apa? Aku angkat. Ya, pakaian kamu bagus, mobil kamu gonta-ganti, sampai sekarang yang ganti belum dipakai ke masjid, kata Allah. Rumah yang luas itu belum pernah dipakai sholat sebagian-bagian rumahnya. Ya, baju yang di lemari itu ada yang belum pernah dipakai ibadah. Tabungan juga belum tentu kamu bawa sampai dengan meninggal. Kenapa hitungan yang begitu luas tidak pernah kamu kemudian pikirkan untuk melapangkan hatimu, tapi karena satu persoalan kamu lupa dengan semua anugerah yang telah aku berikan. Jadi kalau Allah nguji satu hal, ini kesimpulan cepat di ilmu hikmahnya. Allah menguji satu hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang gagal, itu tandanya kita diminta mengingat dengan syukur pada sesuatu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kalau mampu mendapatkan itu, maka itu modal awal untuk melipatkan anugerah yang sekarang kita anggap gagal. Gampangnya gini nih, ada proyek nih, ya, nilainya misalnya 1 miliar, udah proses bagus, tiba-tiba di tengah-tengah gagal. Padahal tendernya dapat, kemudian juga penawarannya bagus, disetujui. Begitu kita mau dapatkan, gagal. Maka ayat ini mengajarkan, jangan cepat simpulkan yang salah dulu. Lapangkan hatimu, syukuri dulu, flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya. Nikmati semua itu sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu. Begitu ketenangan ada, syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan, maka Allah lipat gandakan dengan datangnya proyek baru yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapati itu. Diakumulasikan. Itu yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan nggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur, Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya nggak sadar. Maaf kita, bukan kita. Kadang orangnya nggak sadar gitu. Kadang orangnya nggak sadar. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya, padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Ya, lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi umumil lafzi ya, la bi khususis sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu. Jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis, ya, tidak semangat dalam berdakwah, sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya, Faiz lamaran misalnya, tiba-tiba tenda sudah siap, gitu kan? Mahar sudah siap, undangan sudah siap, calon belum siap. Tengah-tengah misalnya kena tipes tuh calon. Ya, yang perhatian orang lain, Faiz lagi tugas, kena sama orang misalnya, tengah-tengah. Ya, move on. Move on. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat engkau dengan status yang lain. Ibumu ada, saudarimu ada, kerabatmu ada. Apakah tidak ada calon yang lain yang kau bisa dapatkan? Cari. Begitu kemudian kita syukuri dengan nikmat itu, Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Menikah tuh. Terus lanjutkan. Nah ini bagus ngaji secara psikologi nih. Kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5, fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai 2 peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa 1 dan 2 disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria
berdoa kepada Allah, minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat. Surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku nggak akan punya keturunan. Secara medis istriku divonis maaf menopause dan mandul. Kata orang nggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahhab. Nah ini adab dalam Quran, kalau ada orang memvonis, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, itu tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru klak doanya selesai, pakai fa ayat 39-nya di Quran surah 3. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Ya artinya hidup. Kata orang mustahil, dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qaimun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa artinya cepat tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini kepada ayat dimaksud, ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh, di dalam kesulitan itu ada bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Ya. Itu kita punya ayatnya. Yang praktekkan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya Benteng Takeshi namanya, ya Benteng Takeshi itu yang pakai tank tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dipakai itu tuh. Ya. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus mengalahkan Jepang. Kita bisa, kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya, Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, inna ma'al usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Nah, katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana, itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu, tugas sempurnakan, misi selesaikan. Ya, yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita, ini bisa nih, nggak ada yang nggak bisa. Nah itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi. Bahasa bebasnya gini, kamu masih nggak yakin dengan saya? Katanya iman. Kau beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran nggak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini,
ta'kidun li ma'nan jadid, ta'sisun li ma'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru, beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya kita coba bisa bahas dari satu sampai yang terakhir itu. Itu antara satu, kedua, ketiga sampai ke terakhir beda semua. Ya. Nah ini yang kedua, seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. Satu, fa inna ma'al usri yusra. Dua, inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya, katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Tidak. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu. Innama, pakai taukid lagi. Ya, gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahwu sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jamak pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah, kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai, tapi ya Allah kapan selesainya? Tancapkan di hatimu. Yang kedua muncul, pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu. Jangan berikan celah ragu. Nah itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap laksanakan. Tapi bagaimana Pak keadaannya? Masih nanya aja berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai na, dibalik lagi. Kamu masih nggak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini, kamu masih beriman nggak sama aku? Gitu kan? Kan bahasa kita kadang-kadang begitu, kamu percaya nggak sama saya? Nah itu digunakan oleh Al-Quran, logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya, nah, jelas sampai sini? Nah jadi setiap ada masalah, apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini hanya jadi optimisme pribadi, solusi belum tentu datang, cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya, fa'idha faraghta. Nah, pakai fa lagi, kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar, jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang, terima kasih ya Allah, kini giliran mau menyelesaikannya. Oh tidak. Allah menuntun kita, kita yang ikhtiar, pakai ilmunya, pakai tenaganya. Ya. Baik. Lamaran nih. Mus'ab. Oh, udah kemarin ya. Syafiq belum kamu. Oh. Lamaran. Baru nawarkan ditolak. Sama anaknya kan. Baru ngasih tahu tuh. Tanamkan, pakai ilmunya, ada solusinya. Akan selalu ada jalan keluar. Tenang dulu, ya. Begitu sudah tenang, fa idza faraghta fansab. Atur strategi kata Allah. Faraghta itu ya selesaikan sampai tuntas, sampai plong. Enggak masuk lewat jalan yang ini, bapaknya kan belum tentu juga nolak. Ya kan? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Duhai ayah. Gitu kan? Memang aku tidak seideal seperti yang mungkin diharapkan di keluarga ini, bagaikan surga firdaus yang didambakan. Tapi perasaanku pada putri bapak
sangat begitu dalam sehingga kalaupun terpisah tidak memberikan perhatian seperti berada dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, aku menyadari aku punya kekurangan, tapi aku akan tunjukkan bisa menutup itu dengan kehadiran putri Bapak. Mohon dimaklumi, mohon toleransi, fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena saya yakin Bapak itu pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Jadi itu. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ini kan cuma contoh aja. Nah, anak-anak muda kan banyak di sini. Ya, itu saya kasih ilmu itu dipraktekkan jadi tuh. Ada yang ditolak anaknya 3 kali, bapaknya datengin tuh. Ya, jadi. Ya, dalam beberapa hal gitu ya, beberapa kondisi. Nah, saya mau kembalikan pada satu sisi dan hikmah akan datang setelah itu. Kalau ada pekerjaan apapun, tugas di kantor, apapun itu, optimis dulu. Setelah itu ada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ilmu dipakai. Siapkan strateginya, eksekusinya bagaimana. Nanti kalau kita masuk ke manajemennya itu ada di Al-Baqarah ayat 214 untuk manajemen persoalannya. Solusinya di Ali Imran ayat 142. Ini bukan ilmu takatik ya. Di Quran itu nanti ada numerik tentang keistimewaan angka-angka. Problem 214, Quran surah 2, ayatnya 214, itu posisinya kanan bawah, 214. Begitu diberi solusi, pindah ke surah 3, naik ke atas, paling kiri sebelah atas. Di dari bawah dipindah ke atas. Terus problemnya dipindahkan ke belakang, 142. Quran surah 2, ayatnya 214. Begitu naik ke atas, kiri atas, naik dari bawah ke atas, 2-nya dipindah. Jadi yang 2 itu yang persoalan, dipindahkan ke akhir. Jadi ayat 142. Pembukanya sama, am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannata. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apa engkau kira mudah meraih kesuksesan yang kau dambakan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga. Jannah itu artinya harapan tertinggi yang belum tampak. Kenapa surga disebut jannah? Karena kita berharap dengan tinggi belum tampak sekarang. Ya, nanti ada jannah itu sifat kesuksesan, pekerjaan sukses, belum kelihatan, belum nampak sekarang disebut jannah. Ya. Makanya kenapa orang Arab itu ingin mendapati dan memiliki kebun yang luas, rindang, ada air mengalir dan sebagainya, karena di sana padang pasir dulu, nggak susah dapatnya. Begitu mereka dapat disebut jannah. Nah, kita itu tiap Jumat itu disunnahkan kan, malamnya Yasin, paginya kan surat Al-Kahfi. Ya, Yasin untuk penguatan secara spiritual. Kalau sudah dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, gitu kan, dipraktekkan. Nah, manajemen prakteknya itu, implementasinya itu secara konseptual di surat Al-Kahf sepekan sekali. Kan ada 4 kisah viral tuh tentang pemuda yang konsisten. Yuk, mumpung masih muda harus punya visi, visi membangun, visi penguatan, visi mencerahkan, visi konsisten pada kebenaran, ya kan? Setelah itu kisah apa? 2 orang sahabat, kan 4 kisah tuh. 1 Ashabul Kahf yang para pemuda itu, ya. Yang kedua 2 orang sahabat yang sedang dialog, yang satu kaya, yang satu sahabatnya orang biasa. Ya. Baca ayatnya ya, angkat tangan. Coba kita tes ya, anak-anak muda nih. Hah? Coba baca. Jannatain. Wadrib lahum mathalar rajulaini. Muhammad kasih contoh tentang kisah 2 orang viral. Ya, yang salah satunya sukses dan kaya. Kekayaannya digambarkan dengan kata jannah. Jadi kita kerja, pengen punya aset, pengen punya omset yang tinggi, belum dapat. Nah, itu jannahnya dunia. Belum tampak. Di akhirat disebut surga, itu jannahnya kita belum tampak sekarang. Sekarang ayatnya dipakai. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga kamu akan sukses dunia akhirat? Bisnis kamu sukses, pelajaran kamu sukses, keluarga kamu sukses, di akhirat kamu sukses dapat surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara engkau belum diuji untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi hukum kesuksesan itu harus melewati tangga ujian. Antum kesini kan diuji dulu. Berangkat lewatin macet gitu kan. Setelah itu jalannya berkelok dan sebagainya. Tiba-tiba begitu sampai kan lihat gedung cerah lagi. Harapan tinggi nih. Ya kan?
Istirahat nyaman, diuji dengan sahur. Apa tuh? Uji dulu tuh, dapat nggak? Hidup tuh begitu. Anak mau ke SMP kan diuji dulu di SD, ya kan? Dan ujian itu harus masuk sistem. Nggak masuk sistem nggak bisa diuji. Allah bikin sistem, nggak pernah ngikut sistemnya Allah, pengen diuji. Sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, ngaji nggak pernah, tiba-tiba punya masalah, datang lagi diuji nih. Nggak pernah sekolah ikut ujian, gitu kan? Nah, balik nih ke yang tadi itu ya. Nah, sementara engkau belum diuji, jadi ini secara fikihnya kita ambil gini kesimpulannya. Jadi sebetulnya kalau kita mendapatkan ujian itu hasil doa kita.